Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya dan memberikan materi tentang permutasi. Ya, baik. Untuk eh, permutasi, di sini ada pengantarnya. Jadi permutasi itu adalah misalkan n adalah bilangan bulat positif, ya besarnya itu n faktorial, didefinisikan sebagai hasil kali untuk semua bilangan bulat antara n hingga 1. Jadi untuk n-nya sama dengan 0 atau dengan kata lain 0 faktorial itu dapat didefinisikan dengan 1. Jadi n faktorial itu n kurang 1, n dikurang 2, ya n kurang 1, atau 0 faktorial itu sama dengan 1. Ya. Nah, contohnya misalnya tuliskan 10 faktorial pertama, ya. Jadi penyelesaiannya itu 0 faktorial kan 1, 1 faktorial 1. Kalau 2 faktorial berarti 2 dikali 1 itu sama dengan 2, ya. Kemudian 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1 itu 6, begitu seterusnya, ya. Kemudian ini ya. Nah, misalnya 8 faktorial berapa nilainya, Kak? Sampai 7 faktorial. Nanti kalian akan menjawab ini ya dengan dua nomor ini. Nah, apa itu permutasi? Jadi permutasi itu sebenarnya penyusunan kembali ini suatu kumpulan objek dalam urutan yang berbeda dari urutan semula. Jadi urutannya yang diperhatikan. Ya, misalnya ada masalah penyusunan kepanitiaan yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara, di mana urutan dipertimbangkan merupakan salah satu contoh permutasi. Misalnya jika terdapat 3 orang, ya misalnya Amir, Budi, dan Cindi. Nah, dipilih untuk menduduki posisi tersebut. Nah, maka dengan menggunakan prinsip perkalian kita dapat menentukan banyaknya 6 panitia yang akan dibuat. Jadi pertama menentukan dulu ketuanya. Jadi yang dapat dilakukan itu dalam 3 cara. Kemudian yang kedua, begitu juga ketua ditentukan, sekretaris ditentukan juga dengan 2 cara. Nah, kemudian setelah ketua dan sekretaris ditentukan, bendahara dapat ditentukan dalam 1 cara, sehingga banyaknya susunan panitia yang ditentukan adalah 3 kali 2, dan satu itu sebanyak 6. Oke. Secara formal, permutasi dapat didefinisikan sebagai berikut. Jadi, permutasi itu dari n unsur yang berbeda. Dari x1, x2 sampai xn yang adalah pengurutan dari n unsur tersebut. Contohnya misalnya, tentukan permutasi dari 3 huruf yang berbeda, misalnya ABC. Jadi permutasi dari huruf ABC adalah, itu boleh kita ABC sendiri, boleh ACB, boleh BAC, boleh BCA, boleh CAB, dan boleh CBA, sehingga terdapat 6 dari permutasi ABC ini. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sehingga muncullah teorema sehingga mendapatkan teorema n faktorial, permutasi dari n unsur yang berbeda. Oke. Next. Contoh yang lain misalnya mencari berapa banyak permutasi dari huruf ABC. Misalnya tadi ya. Terdapat 3 unsur dari huruf ABC. Jadi banyaknya permutasi adalah 3 faktorial. Ya. Ini langsung saja kan dikali ini 3 kali 2 kali 1 berarti benar. Soal lain lagi, misalnya berapa banyak permutasi dari huruf A, B, C, D, F jika huruf A, B, C harus selalu muncul bersama.
Kalau kita lihat, ya. Karena huruf ABC harus selalu muncul bersama, maka huruf ABC bisa dinyatakan sebagai satu unsur. Jadi ini kan terdapat 4 unsur yang sehingga yang dipermutasinya adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Oke. Nah, misalkan lagi, dalam kelas matematika diskrit ada 20 mahasiswa. Akan dipilih seorang yang akan menjadi ketua kelas dan seorang bendahara. Ada berapa banyak cara untuk memilih ketua dan bendahara? Nah, ini yang kedua soalnya ya. Nanti kita dikerjakan. Ini soal ketiganya, ini soal keempatnya. Nah, sekarang ada namanya permutasi yang misalnya ini kan objek yang dipilih dari n objek. Jadi kemungkinan orang tidak ada objek yang sama. Misalnya ini direlasikan dengan PNR. Jadi sebenarnya di permutasi itu ada permutasi siklis, ada permutasi yang berbeda ini. Ya. Rumusnya itu kan kalau unsurnya yang berbeda, tadi kan unsur yang sama. Unsurnya berbeda ini PNR n faktorial per n dikurang n faktorial. Nah, atau dengan kata lain, permutasi R objek N objek yang dihitung dengan persamaan berikut. Jika R-nya sama dengan N, maka menjadi N faktorial. N berarti N faktorial, 0 faktorial sama dengan N faktorial sendiri. Ya, itu kalau sama. Contohnya misalnya, tentukan permutasi 3 dari 5 huruf yang berbeda. Misalnya, A, B, C, D, E. Nah, jadi teorema permutasi 3 huruf yang berbeda misalnya itu adalah karena R-nya 3, N-nya 5, maka permutasi 3 dari 5 adalah 5, 3 berarti 5 faktorial per 5 kurang 3 faktorial. Ini 5 faktorial, 2 faktorial. 5 kali 4 kali 3 kali 2 per 2 faktorial. Jadinya ini coret 5 kali 4 kali 60. Jadi banyaknya permutasi dari 3, 5 huruf adalah 60. Oke, ini mungkin yang soal-soalnya. Nanti kita kerjakan ini. Ya. Kemudian saya kira ini cukup. Oke, saya kira cukup untuk pengantar permutasi. Nah, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat istirahat. Bye bye.